Selamat datang di Nongkrong Digital, sebuah podcast dari kreator nongkrong yang berisikan topik menarik dan narasumber yang menginspirasi. Bersama gue Irsan 56, so stay tune. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam para smart netizen yang mendengarkan podcast Nongkrong Digital di channel kreator nongkrong. Kembali lagi bersama saya Irsan Anugrah dan di sini saya membawakan bintang tamu dari balik layar industri perfilman. Gue langsung perkenalin aja ke kakak Ami Kamila. Halo Halo semua, Ami. halo Kak Irsan. Woi, apa kabar Ami? Alhamdulillah baik. Kak Irsan gimana? Masih di rumah aja atau sudah beraktivitas? Saya udah sebulan nih WFH. Wow, seru WFH, sekali. WFO. Oh, FO. Oke, tetap jaga Iya, kesehatan yang WFO. penting kan ya. Iya, sesuai protokol lah kita lah. Udah dibolehin masuk kantor ya, udah masuk kantor. Oke, siap. Jadi hari ini Ya, bahas apa nih Kak? kita bahas tentang pengalaman-pengalaman lo di dunia industri perfilman nih, Mi. Tapi sebelum masuk ke topik utamanya, coba perkenalin dulu siapa sih nih Ami Kamila, terus sebenarnya lo ngapain aja, Mi, di dunia film? Oke. Halo teman-teman semua, buat yang baru pertama kali mendengarkan saya mungkin ya, atau tiba-tiba ngelihat ada di mana gitu ya orangnya. Nama asliku namanya Rahmi Abdah Kamila, menempuh pendidikan psikologi, tapi aku tuh punya nama Udara, nama Udara. Dulu tuh pengen jadi penyiar radio soalnya, jadi pengen punya nama lain gitu ya. Jadi dengan ada podcast ini sebenarnya tersalurkan gitu ya. Oke, nah itulah membentuk namanya Ami Kamila. Nah, Ami Kamila ini akhirnya dipakai buat tulisan, dan kalau di industri perfilman teman-teman nyari nama asliku yang nggak bakal ketemu gitu ya. Tapi kalau misalnya siapa tuh si Ami, dan aku biasanya identiknya si Ami yang pakai jilbab promotor gitu. Udah, itu tuh nggak ada lagi yang lain gitu ya. Kalau Ami doang tuh banyak di dunia industri film tuh banyak banget gitu. Nah, aktivitasnya sekarang awalnya menjadi promotor film, kemudian sekarang meranah ke dunia skenario. Selain itu juga mendevelop sebuah startup namanya SOB di bawah PT Media Sahabat Berkreasi. Gitu deh kira-kira. Wow, banyak sekali jabatan Anda, Bu. Iya. Luar biasa sekali nih. By the way, tadi kan lo ngomong lo awalnya jadi promotor. Sebenarnya promotor itu tuh ngapain sih, Mi? Gue baru denger kalau ternyata lo itu promotor. Gue taunya lo tuh scriptwriter gitu sama ya buka startup kan. Nah ini promotor nih, gue baru denger nih. Boleh ceritain dikit nih? Boleh. Nah, banyak banget nih teman-teman yang bingung apa promotor, publisher itu sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi tugas kami adalah menyampaikan informasi bahwa ada film ini loh ke masyarakat gitu ya. Sebenarnya kalau di dunia nyata mungkin bisa dibilang kayak sales atau marketing lah ya, kalau dunia-dunia lain gitu ya. Nah, kami adalah orang yang pertama dicari ketika film itu flop, dan kami adalah orang yang terakhir dicari ketika film itu naik. Karena yang diingat biasanya sutradara, aktor, nah promotornya dilupakan. Tapi kalau filmnya turun, seketika ditelepon lah tuh bunyi, ini kenapa nih hari ini kok bisa cuma segini penjualannya? Kami lah orang yang pertama kali ditelepon gitu. Nah, tugas si promotor, apa sih uniknya jadi promotor film itu? Uniknya karena kita ketemu banyak artis, banyak karakteristik, banyak cerita dan dinamika. Karena kan ketika ngobrolin promo itu juga bisa melihat keaslian dari si tokoh-tokoh ini gitu ya. Itu juga punya cerita sendiri gitu ya. Selain itu juga enaknya adalah kita menjembatani antara, biasanya itu yang aku buat nih, contohnya pertama adalah kita campaign sampai teman-teman tahu nih, misalnya mau ada film A nih, wah misalnya mulai nih muncul quote, jadi kita memperkenalkan diri dulu nih bahwa ini ada film nih yang mau tayang di bioskop misalnya 2 bulan lagi, atau kalau film Hollywood tuh biasanya in summer gitu, ini kayak gitu-gitu tuh, itu pekerjaan kami gitu, itu yang kami yang ngatur ini mau masuk kapan, nah kira-kira siapa aja nih
targetnya siapa aja, apakah orang dewasa atau anak muda. Nanti yang kami juga kerjaannya yang itu tuh, datengin ke sekolah. Pasti teman-teman tuh pernah ya, salah satu pasti pendengar podcast ini atau Smart Netizen pasti pernah lihat ada meet and greet gitu. Nah itu tuh kerjaannya promotor. Karena kenapa Meet and greet lu yang ngatur, Mi? Iya betul meet Ih, and greet itu. Makanya saya jadi kenal sama beberapa pengusaha film dan pengusaha mall ya. Jadi kami datang di saat mall belum buka dan tutup dan pulang setelah mall tutup. Itu sering dulu kejadian kayak gitu. luar Gitu. biasa sekali. Nah, Oke, itu oke. jadi mungkin kalau teman-teman menurut aku sih wajar, yang banyak kali yang kayak Kak Irsan juga yang nggak tahu promotor film. Pokoknya taunya film itu tahu aja gitu kan. Nggak tahu kalau di situ ternyata ada proses perjalanan di belakang itu yang memang nggak mudah, karena susah membuat orang tuh beda sih ceritanya ketika teman-teman ngeklik YouTube gitu ya, atau ngeklik Mhm. Spotify ini gitu atau podcast ini, dengan teman-teman nonton bioskop kan perlu jalan, perlu effort, ngeluarin duit. Nah itu tuh yang harus distimulasi agar teman-teman eh, pengen buru-buru deh ke bioskop gitu. Oke, menarik, menarik, menarik. Nah, gue pikir ya, Mi, selama ini tuh Mm, katakanlah promotor film ini, job mm, desk promotor ini gitu maksud gue, mm. itu ada di satu tim marketing yang berhubungan dengan entah di PH-nya atau dari tim produksinya. Ternyata ini dia bisa berdiri sendiri ya, Bisa, secara bisa. cerita lo tadi ya. Bahkan kalau sekarang udah besar gini, maksudnya industri film Mhm. tanah air kan sudah mulai dilirik orang banyak gitu ya. Itu malah kita kayak udah punya beberapa scoop. Misalnya gini, si ini ya ibaratnya gimana ya kalau bahasa aku ya. Oh, Gimana? budgetnya sekian nih, budgetnya A gitu ya. Oh, kok dikasihnya ke aku ya? Oh, ternyata dia udah ngasih ke Mbak ini, Mbak ini, Mbak ini. Jadi kayak udah tim yang bermain tuh udah itu doang gitu. Jadi udah Oh, ketahuan gitu, kayak kayak ini nih. Tapi kalau teman-teman ada yang tertarik jadi promotor, tenang, semua itu pasti ada waktunya gitu ya. Karena pada waktunya juga pasti kan kita perlu regenerasi, perlu juga ada orang-orang baru nih yang punya pemikiran baru gitu. Dan juga aku sendiri sampai sekarang kalau promotor film masuk lagi ke film itu, aku pasti belajar sama anak muda lagi, karena balik lagi si target si penjualannya siapa gitu. Jadi jangan khawatir, tetap meskipun yang main itu aja gitu ya secara besar, tapi tetap ada peluang untuk teman-teman yang baru gitu. baiklah. Menarik, 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 menarik. By the way, tadi kan lu ngomong lu ketemu banyak artis nih ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Pertanyaan gue adalah pernah ketemu idola lu sendiri nggak? Pernah. Justru Siapa mungkin idola lu kalau siapa? nggak usah disebutin ya, aduh malu ya saya ya, karena sudah punya Inisialnya aja gitu. Misalkan Reza sama inisialnya. Rahardian ya nggak? Aduh, Inisialnya itu Reza bukan Rahardian. inisial gitu. Ketemunya salah satunya adalah ketua siberkreasi lah ya, itu Yosi Oh, Project Pop itu sebenarnya jalurnya jadi bergabung dengan kreator nongkrong ini juga sebenarnya jalur awalnya adalah ketika aku jadi promotor, kemudian aku diundang di sebuah acara dan ternyata Kak Irsan juga datang, teman-teman kreator nongkrong lain datang gitu. Jadi itu kayak membuat apa ya, koneksi gitu ya. Nah, terus ketemu artis idola pernah banget, malah pertama siapa kali bisa siapa? dibilang dia yang mengubah, aku pakai inisial aja ya. Nanti dia Bisa. dengar, dia telepon aku ya. Ntar gue Jadi ini kok gue sensor nih. namanya A lah ya. Pokoknya cari aja di Kanasi Berkreasi ya, biar kalian ke Kanasi Berkreasi, kalau nggak di kreator nongkrong ada ya orangnya. Nah, Ya. si Kak Irsan nanti abis ini buka-buka searching-searchingnya, Iya jangan lupa di dong. subscribe. Tapi kan yang artis-artis biasanya inisialnya udah bukan pakai huruf lagi, Mi. Kalau nggak pakai tanda baca, tanda kutip gitu doang sekarang. Ya Buat kagak ada AI. lah pokoknya. Cuma satu kok, kalau saya ingat gue cuma satu deh atau dua gitu yang namanya A. Silakan teman-teman cari ya. Nah, beliau ini mengubah saya dari, sebenarnya menginspirasinya dari waktu Oh, SMA. I know Anda it. pasti teringat sesuatu kan? Iya, 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 iya. Oke, Ya lanjut. pokoknya beliau itu, aku sih sampai hari ini memang kita pernah ada konflik ya gitu kan, karena Respect lah tapi emang kan ada sampai. hal.
Ya, tapi sampai hari ini aku sih kalau ditanya, aku berterima kasih banget sama beliau karena kalau nggak karena beliau, aku tuh nggak bakal melek deh tentang film. Satu lagi ada produser, ini aku belum pernah sebut namanya, beliau namanya Bang Azwar. Memang ada ya namanya kita kerja kadang-kadang kita juga ada konflik ya gitu, tapi at least itu udah selesai dan aku juga respect banget karena dua orang inilah yang bisa dibilang berjasa banget dalam hidup aku. Kenapa? Karena eh dulu mungkin teman-teman yang usianya sekitar gitu ya, itu tahu bahwa zaman dulu tuh film itu abu-abu lah ibaratnya gitu. Abu-abu Abu-abu gimana? tuh, Maksudnya nah gimana? abu-abu ini maksudnya adalah dia sering konotasinya sangat negatif gitu ya. Kalau sekarang kan udah ada film Islami, udah ada film-film baik gitu ya. Kalau dulu tuh Di masuk industri film tuh udah pasti ibaratnya kalau orang tua tuh nggak bakal boleh deh gitu ya, gitu kan. Oke oke oke. Kecuali memang memang daerah seni gitu. Nah, sama saya juga sama seperti Anda gitu bahwa awal-awal kedua orang tua saya nggak tahu gitu, tapi basicnya adalah aku suka nulis, kemudian dipertemukan alhamdulillahnya sama si kakak ini dan kalau sama produsernya sebenarnya aku bertemunya beda nih. Satu aku bertemunya di Facebook. Jadi ketika aku ikut grup kepenulisan terus kemudian ketemulah sama si produser ini gitu ya. Waktu itu masih BBM, aku inget banget. Aku minta nomor pin BBM kamu dong gitu. Udah lama banget berarti Mi. Udah lama banget dari aku SMA mungkin 2009-an lah ya, 2009 2010 gitu. Luar Waktu biasa. itu baru ada film Ketika Cinta Bertasbih. Dari situ tuh sebenarnya baru belajar, kemudian dulu jadi inilah ya kalau mungkin teman-teman sekarang enak ya udah punya sosial media, YouTube ibaratnya bikin konten udah bisa dilihat orang. Kalau aku tuh bener-bener kayak bener-bener dari bawah deh, bener-bener yang ngikut-ngikut produser, bawain tasnya, ngikut terus nggak tahu ada di mana nih orang ngobrolin apa, sampai terjebak di tengah meeting. Gue nggak ngerti tuh bahasa apa, bahasa Inggris aku tuh udah ada, cuma nggak lancar gitu. Jadi dulu Iya tuh iya. inget banget pakai BBM, pakai BB terus nginstal Navita Translator. Ya Allah, jadul banget Mi. Itu banget kan ya kan. Nah, terus ngetik. Jadi ketika misalnya mau balas si klien itu aku pura-pura lagi ngetik BBM padahal gue sebenarnya lagi ngasletin itu Translate. baru gue. Nah, di Terus situ terus. sebenarnya waktu itu udah kenal industri film, udah kenal sama Bang Ucup, udah kenal sama Mas Hanung gitu ya. Tapi waktu itu masih bocah banget lah, masih belajar. Tapi aku belajar tentang dunia jurnalis. Nah, abis Hmm. itu baru dari sini aku kayak karena aku orangnya seneng belajar gitu ya, pengen tahu aja. Cuma gini, oh ya, nih pesan buat teman-teman. Oh terus Kak Ame tuh ngelawan orang tua? Enggak, jadi gue tuh tetap beres akademisnya, jadi tidak ada Wah, kecurigaan luar biasa. gitu. Jadi Panutanku lah. Ami lah panutanku lah. jadi nggak ada disclaimer ya teman-teman misalnya gue masuk seni nih terus gue berantakan ya enggak sih menurut aku tuh ya itu balik lagi ke diri lo mau mementingkan apa enggak gitu. Salah Iya. satu cara belajarnya adalah aku selalu pulang naik angkot dan naik angkot itu gue baca kak, jadi gue sampai rumah udah tidur gitu karena capek kan badannya gitu. Iya iya iya. Nah, Nah, terus akhirnya terus. dua 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 produser ini menemukan aku di tempat yang sama. Ternyata mereka saling kenal. Satu produser, satu kan artis kan gitu. Dari situ aku diajak ngobrol, belajar, kenal. Jadi masuk lagi ke dunia film. Waktu itu bahkan artis-artis yang dulu bareng sama aku tuh nggak ngeh kalau emang iya yang ngurusin promo gue waktu itu lu ya gitu. Karena saking waktu itu aku tuh bener-bener kayak masih bawain nasi box gitu ya. Sepatunya si Oh. artis A ada di sini gue pindahin gitu, bener-bener kayak gitu gitu. Sampai nyari talent, sampai Wah, ngurusin casting tapi bukan yang di dalam, yang di luar pendaftaran gitu tuh. Jadi ya gue ngeliat itu Allah. oh si ini gitu ya. Nah, mungkin nih kadang nanti bisa cerita nih di lain waktu kenapa gue jadi berubah nih antara ngelihat orang ganteng sama cantik tuh jadi berubah ya salah satunya ketika ngurusin casting inilah gitu judulnya. Nah, Iya terus sampai iya. akhirnya sempat gemeter juga karena bayangin deh apa ya kalau ada bahasa anak kekiniannya intinya gue tuh selama ini ngeliat dia di layar kaca men terus ada depan muka gue gitu. Starstruck, starstruck. Sasak ya.
Dan Iya, lebih harus parahnya lah. lagi, akhirnya gue bisa bekerja sama dia gitu. Jadi itu emang step-step yang dilalui sampai akhirnya kalau begitu jadi promotor lebih parah lagi, gue yang ngatur dia gitu kan. Jadi Oh, levelnya tuh dari oke. seneng masukin gitu ya dia ke film, terus gue ngikut dia, lama-lama ya gue yang ngatur lu gitu, karena kalau jadwal promo kan kita ngatur gitu. Jadi ya dari situlah, dan ada juga kisah-kisah asmara yang terselubung di situ juga ada gitu. Kisah asmara Sampai pribadi. iyalah, Mas. Kisah Dengan asmara artis juga ada. idola. Ada juga yang enggak gitu. Ada juga yang sama-sama tim juga ada. Ada juga yang pernah ada juga yang pernah nggak. Jadi teman-teman tenang aja, kalau kamu tuh memang menguasai bidang kamu gitu ya, nanti ketemu kok waktunya, karena Insya gue Allah. percaya bahwa itu ada law of attraction ya. Jadi kita bisa narik orang yang memang kita suka, tapi kitanya sendiri bukan fokus kayak oh ngejar-ngejar dia, enggak, tapi kita benerin diri kita gitu. Jadi itu bakal narik magnetnya itu. Nah, termasuk itu yang paling gak enak adalah ketika kita dekat sama salah satu pasangan artis. Kita tahu nih, ini true story banget nih. Kita tahu bahwa mereka tadinya mau jadian terus gak jadi, terus ketemu di satu momen gitu kayak, dan itu wartawan misalnya belum tahu, kita yang tahu, cuma ada kru 5 gitu kayak oh my god, kok jadi mereka yang ketemuan ibaratnya setelah punya masing-masing punya pasangan, gue yang deg-degan ya gitu. Itu aneh sih jujur. itu kayak ya kan itu urusannya dia gitu. Jadi bahkan itu jadi pertimbangan, tapi yang paling penting adalah dari semua hal itu aku belajar satu hal sih, mau kayak gimana pun kita, mau kita setinggi apapun kita, mau nanti kalian udah ada di paling atas, attitude tuh nomor satu. Nah, aku kasih tips nih ya buat teman-teman yang YouTube misalnya mau pindah ke PH gitu, atau teman-teman dari yang pernah dipanggil-panggil lagi sama PH gitu ya, bahwa biasanya apapun level kamu, yang kami nilai adalah sebenarnya attitude kamu di lokasi syuting. Itu yang paling utama. Kenapa? Sebagus-bagusnya kamu main, kalau attitude kamu jelek, itu kru di belakang layar kan, karena yang ngumpul duluan kan kami, bukan kalian ibaratnya gitu kan. Ibaratnya misalnya aku punya cerita nih tentang story-nya, misalnya ada cewek sama cowok, terus nanti nah yang memutuskan si cewek sama cowok itu kan kita. Nah beberapa kali kita nggak ya sampai ini misalnya meeting produksi, gue nggak mau pakai ini nih, dia di lokasi syuting bilangnya sebentar, tahu-tahu baru balik 3 jam. Terus misalnya ini nih soal nggak mau gue pakai ini nih, soalnya dia marah-marah mulu, pokoknya dia maunya semau dia lah, karena kita lokasi yang kerja bukan kita doang tapi banyak orang gitu. Atau kalau dari aku tuh biasanya gini, gue nggak mau nih pakai ini nih, tiap promo dia ngumpet di misalnya di kamar gitu, ada loh. Jangan dikira tuh jadi promotor tuh salah satunya kayak ibu asrama kadang-kadang. Iya. mau berangkat promo diketuk lah, kagak ada di orang di asrama kan, di asrama, di apartemen nih misalnya, antara dua nih, ini orang masih hidup apa enggak gitu kan. Atau dia malas, kadang biasanya sih karena ngumpet gitu, atau pura-pura aduh gue baru bangun kesiangan, padahal dia sebenarnya malas gitu. Itu ada sih semua ceritanya gitu. Iya, basically juga sebenarnya kan yang namanya attitude, sopan santun, kedisiplinan itu adalah hal dasar lah ya Mi ya, buat di segala aspek apapun, bukan cuma di pekerjaan toh. Betul banget gitu. Terus by the way lu pernah ketemu challenge yang menurut lu tuh kayak ini impossible nih kalau gue lakuin tapi ternyata lu bisa gitu di industri ini, pernah nggak? Oke. Pernah. Jadi bayangkan bahwa dulu nih gue ada di sebuah PH yang gue itu pernah dikasih kartu kredit itu limitless. Jadi lo mau pakai apa aja jadi ya. Waktu gue jadi promotor, enak kan? Gila. gesek aman. Mau makan apa aja, pokoknya kalau tim kru gue bilang itu, gue tuh suka dibilang ibu dari gitu. Soalnya kalau gue ada aman gitu ya. Bahkan gue bisa menawarkan bahwa lo mau makan apa? Mau makan steak, mau makan apa? Tunjuk aja gitu. Karena kalau bahasa sekarangnya sugar mommy ya. Oke. Serap ya, kok kayak sugar daddy. Gitu lah ya.
Nah, Heeh. terus ketika gue waktu itu akhirnya memutuskan untuk mengerjakan yang lain, jadi gue keluar dari PH itu karena gue mengerjakan project PH lain, dan menurut gue, aduh kayaknya kalau gue di PH, kalau gue in charge di PH, gue bersalah banget nih karena gue ngerjain project lain kan gitu. Jadi akhirnya gue independen lah gitu. Gue bikin bentuk sendiri, akhirnya si PH ini nanti kerja sama si PHA, PHB gitu ya, kerja sama gue gitu. Jadi gue nggak in charge di dalam. Nah, challenge yang tadi lo bilang adalah tadi nih gue dari punya kartu kredit banyak ya, ibaratnya gue bisa traktir artis jadi dari mana aja. Yang penting biasanya sih orang-orang orang kantor udah bilang, Mi, kartu lo maksimal segini ya gitu. Misalnya budget lo maksimal 100 juta atau maksimal 30 juta gitu ya untuk makan-makan misalnya gitu. Nah, karena kan gue butuh ini kan, kayak gue harus ketemu sponsor. Kadang-kadang kan ada brand-brand yang dia mau ngelekat gitu loh sama artisnya atau mau ngelekat sama promonya gitu. Jadi mau dibarengin. Nah, itu kan gue harus service mereka lah ya judulnya gitu. Iya, Terus iya, benar-benar. gue tuh sempat ngilang. Jadi karena gue punya masalah personal gitu ya. Ini mungkin kalau teman-teman film gue denger kayak, oh ternyata dia bukan masalah ini tapi masalah personal gitu ya. Mohon maaf ya, gue gak cerita itu karena demi kebaikan bersama gitu ya. Nah, karena gue sempat ngilang itu sekitar 3 tahunan, 4 tahunan, nah gue lupa deh. Gue cuma berada di balik layar TV, maksudnya gue nonton doang gitu, nggak jadi orang yang bikin gitu. Drama ya, waktu itu masih drama karena gue kenal program itu lebih banyaknya di KN gitu dibandingkan di ini. By the way, KN tuh kreator nongkrong ya teman-teman ya. Jadi kalau gue sebut KN tuh pasti kreator nongkrong. Nah, terus dari situ gue dapat PH yang bilang, Mi, bantuin gue dong promo. Oke, tapi nggak ada budget promonya. Ah, maksud lo gimana? Gue bilang. Gimana ceritanya? Iya, jadi kalau lo dapat sponsor lo dapat duit. Kalau tiket itu kejual lo dapat duit. Kalau enggak mati gue. Gimana caranya? Tapi waktu itu gue still yakin aja karena waktu itu gue udah lama juga nggak di film. Terus gue bilang, oke lah, gue ambil sini gitu. Nah, akhirnya gue kerjain. Jadi dan itu yang tadi gue mikir, gimana caranya nggak ada uang promo? Berarti kan gue nggak bisa pasang di TV, ya nggak sih? Gue nggak bisa pasang di billboard, gue nggak bisa pasang di pamflet. Akhirnya disitulah gue belajar mengoptimalisasi sosial media. Dan yang bikin gue kaget adalah gue nggak nyangka bahwa orang tuh bisa segitu cintanya sama karakter yang kita bentuk bersama. Jadi kan gue ngeliat artisnya nih. Nih kalau teman-teman yang kenal gue secara personal, mungkin Kak Irsan nggak nyangka gue bisa ngomong kayak gitu. Gue kalau ngelihat artis, apalagi dia mau gue branding buat film, gue bisa bilang gini, gendut banget sih dia, turunin nggak 3 kilo loh gitu. Gue nggak mau nih branding dia jelek kayak gini. Bener, gue ngomongnya sejahat itu loh. Gue nggak mau rambut dia berubah nggak. Anak-anak atau ya gue separah itu. Nah jadi udahlah si PH ini nggak punya duit buat promo, gue dikasih artis baru, berarti kan gue harus nge-branding dong. Siapa yang kenal dia? Sulit sekali. Lagi ini artis gemuk jadi pemeran utama, lu bayangin kan? Gue kayak bukan berarti gue bukan body shaming ya guys gitu, karena kalau teman-teman tahu adalah bahwa gue juga gemuk, jadi tenang aja guys, tenang aja. Tapi untuk industri film ternyata teman-teman ini masih senang yang pemirsa kita masih senang orang-orang yang good looking gitu. Gue juga nggak menampik, dan kemarin ketika nonton filmnya Ernest itu ya, gue juga cukup tertampar dengan itu karena gue suka gitu orang juga kan. Karena kayak tadi ya, dan gue sekarang mudah-mudahan bertaubat. Cuma kalau untuk yang kayak itu gue lebih kayak sekarang lebih rapi aja sih. Kalau dulu tuh gue sekasar itu loh, separah itu. Bahkan gue muncul jadi penulis skenario yang Kak Irsan kenal gue sekarang, penulis skenario itu sebenarnya bermula dari ketika gue nyoret draft tanpa hati. Ya Allah, luar biasa sekali Anda nyemplungnya ya. Jadi awalnya jadi ini ya, jadi yang ikut, begitu dikasih kedudukan gue semena-mena ya. Tapi alhamdulillah itu works. Jadi dia badannya dirapihin gitu ya, dia bikin lebih good looking. Dan satu di situ gue baru menemukan, sebagai gue anak psikologis, oh ternyata gue membentuk fisik aja nggak cukup. Dia pertama kali gue show gitu ya ke orang untuk press release, badan dia gemeteran, demam. Waduh, gue bingung kan.
Tentulah. bisa ngomong. Gue nggak tahu kalau dia sama sekali nggak dibentuk. Soalnya gue udah masuk di PH ini udah di tengah syuting. Syuting itu udah jalan sekitar 3-4 hari gitu, bukan di awal gitu. Jadi Iya, gue iya. promotor, gue paling sebel tuh sebenarnya kalau dapet film tapi gue dikasih di ujung. Wah itu susah banget tuh. Karena gue nggak bisa ngotak-ngatik teaser atau trailer gitu. Tapi kalau masih di tengah masih aman gitu ya. Nah, Nah, terus ketika ini akhirnya ini artis apa aktor? aktor, Aktor. aktor, Nah, aktor. akhirnya aktor ini gimana? Lu Akhirnya, ngehandle-nya dia? akhirnya gue panggil dia ke belakang, terus gue tulisin. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin kenal gitu ya, beberapa artis tuh pidatonya gue tulisin. Cara dia Oh, jawab gitu. ngomong. Iya, jadi di handphonenya atau di bawah mejanya kan suka ada taplak ya. Itu Oke. gue Ah, tempelin cara jawabnya gitu. luar Karena biasa sekali. iya bener, jadi sampai gue bilang gini, lu besok mau kesana ngisi motivasi, tapi gue nggak bisa ngisi motivasi. Tenang, teksnya gue yang bikinin. Lu tinggal ngafalin aja gitu. Jadi kadang-kadang Iyalah. biasanya nah beruntungnya gue sebagai anak psikologi adalah gue memahami dinamika itu. Gue memahami bahwa kalau produser pasti udah marah sama dia. Lu gimana sih? Lu harusnya ngomong dong bla 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 bla. Tapi gue bilang, lu kenapa? Gue bilang gitu. Nggak tahu nih, nggak bisa ngomong. Oke, waktu itu karena gue nggak tahu pertama kali kalau dia nggak di briefing itu dan nggak dibentuk secara psikologisnya, gue akhirnya cuma bikin catatan. Jadi waktu itu dia tuh jawabannya kalau nggak salah gue, iya makasih, terima kasih sudah datang. Pokoknya yang diulang itu doang dari tulisan gue, 2 kalimat gue lupa deh, 2 paragraf gitu doang deh. Gue lupa tuh apaan. Pokoknya satu terima kasih, satu lagi iya silahkan foto tapi nggak usah deket-deket ya, boleh nggak berjarak. Kita kan waktu itu film Islami soalnya. Kita kan bukan muhrim. Itu doang yang gue tulis. Jadi jawabannya itu doang. Gitu. Ya Allah. Ini menarik sih. Dan cukup lucu ya kalau menurut gue ya. Karena gue pikir, maksud gue setiap aktor atau artis, paling nggak dari manajemennya ada pembekalan gitu loh. Kayak contoh gimana public speaking, gimana ngehandle press conference, atau meet and greet minimal gitu loh. Ternyata Iya, nggak semuanya punya nggak skill itu. semua. Nggak semua. Dan kadang-kadang juga kan kita ketemu artis pemain itu kadang-kadang nggak di manajemen. Malah Ah, aku kasih cue-nya ya. Kadang-kadang kita agak mager sih gitu kalau ngobrol sama manajemen yang manajemennya nggak friendly gitu. Jadi oh, bisa gara-gara kamu salah masuk manajemen, kamu tidak terima job gitu ya. Gue kasih tahu nih artis-artis ya, para aktor di luar sana dan calon aktor, pilihlah manajemen yang friendly ke orang lain. Karena kalau dia ke PH nggak friendly, biasanya kita males ribet sama dia gitu tuh. untuk cara tahu gimana tuh Mi? Yang kayak gitu-gitu. Lo ada Bias tips nggak? tipsnya lihat aja relasi hubungannya, apakah dia suka nongkrong sama produser atau salah satu casting director sih biasanya. Lihat aja, uh, misalnya Mas kenal sama ini nggak? Iya gue kenal, ketemunya di kantor. Tapi kan dia nggak nongkrong. Biasanya tuh kalau gitu tuh manajer-manajer yang asik tuh biasanya kan dia servis ya. Gue pernah manajerin artis gitu kan. Itu biasanya kita dalam rangka membantu kalian mendapatkan job gitu ya, itu biasanya kita ngobrol kan sama produser, Pak kebutuhannya apa bla bla bla. Nah itu kelihatan sih. Tapi kalau yang cuma formal-formal gitu tuh biasanya, dan lihat di pembayaran sih seberapa rempong dia gitu. Sebenarnya nggak apa-apa jadi manajer rempong, tapi beretika, gimana ya bahasanya ya. Lu Iya, iya, benar. minta tapi lu juga harus kasih servis yang bagus gitu. Iya, Gitu. iya, iya. Istilahnya apa yang dia keluarkan mendapatkan value yang sesuai gitu ya. Ya Gampangnya. gitu. Gitulah Ya. gitu. Dan biasanya jangan ya itu balik lagi sih ke manajemennya lagi. Cuma dan manajemen yang bagus adalah yang mendevelop lo gitu. Jadi jangan pernah mau masuk manajemen Iya. yang cuma mau pakai lo doang gitu. Menurut gue ya, karena gue banyak ketemu artis senior yang gue lihat dari pertama gue masuk film sampai sekarang begitu-gitu aja actingnya gitu. Ya karena Ah, tadi si manajemen ini nggak develop dan cuma kayak using aja gitu. Nah itu gue kecele juga tuh kak, karena artis gue belum jadi terus diambil. Ya udahlah, gue kan oh.
mau kesel gimana ya? Ya kesel Namanya gimana? kerjaan gitu ya, namanya kerja sama orang gitu ya Mi. Gitu. Dan dampaknya jeleknya sama dia sih, karena kan gue belum treatment dan dia punya masalah-masalah yang kayak tadi kan, dia introvert tapi dia harus ngomong sama orang, itu kan masalah yang harus diselesaikan. Jadinya sekarang jadi setengah sih, dan balik lagi akhirnya ke gue sih, balik lagi kayak Mi minta bantuan dong gitu. Jadi yang tadinya gue juga kesel lah ya gitu, ibaratnya gue udah mumpuk nih begitu tinggi nih, dia bukan memprioritaskan film gue, malah memprioritaskan film orang, itu kan kesel ya. Ya, Padahal kan yang nge-develop bete banget. gitu. Sementara tetangga sebelah nggak develop apa-apa, ya bener. Sampai dia lepas dari tangan gue udah 3 tahun nggak develop gitu. Jadi sayang banget kan gitu. Padahal belajar acting itu semua industri sih menurut gue pasti, kayak kan juga sih. Semua industri pasti butuh belajar gitu. Pasti. Kalau kita berhenti belajar, kalau menurut gua, ketika lu berhenti belajar, berarti disitulah lu dalam tanda kutip mati. Ya betul. Karena kehidupan itu harus terus belajar. Mau Betul. lagi gimana pun harus terus belajar untuk minimal adaptasi ke hal baru kan. Yes, betul banget. Nah itu juga, ya tadi kan ngomongin challenge ya. Ini ada satu challenge lagi yang Apa tuh? berkebalikan dari pemikiran gue. Jadi kan tadi ya, gue sudah dapat pengalaman experience bahwa oh ternyata sosial media works, ya nggak sih? Ternyata gue bisa nih nggak pakai billboard. Bahkan yang lucunya adalah disumbang billboard. Percaya nggak? Gue tuh di daerah disumbang. Jadi gue nggak punya duit promo, gue disumbang sama masyarakat komunitas billboard. Ya bukan gue. Ya, itu menurut gue tuh powerful banget karena ternyata bisa loh mendevelop kayak gitu. Memang takes time, setahunan lah. Gue ngerjain itu sekitar ya setahun lah gitu. Sampai akhirnya itu jadi. Nah, terus nah gue mencoba mempaste ini kan, gue merasa ini berhasil dong ya kan. Mempaste ke film lain. Wih, di media sosial tuh ramai banget, men. Wah, pas hari-hari bioskop, bang, kosong. Hah? Kok gitu? Nah kan, coba kan, saya juga pusing waktu itu. Hah, kok nggak sesuai hitungan gue gitu. Tapi ternyata ada hal lain yang, ternyata beda market gitu. Satu beda market, yang kedua adalah jadi beda market, beda pendekatan harusnya gitu. Tapi kalau boleh tahu, market yang waktu film yang berhasil nih, yang lu istilahnya buat ininya lah ya, pilotnya lah ya. Nah, itu filmnya untuk market apa nih? Untuk market Islami tapi yang sangat segmented. Nah, kalau yang gagal, yang Hari Pertama Kosong? Film action, Pak. Ya Allah, jauh. Nih, padahal artis yang gue pakai film yang tadi, yang film Islami, itu gue pakai artis terkenal tuh cuma 1 apa 2. Sisanya tuh gue branding awal. Jadi gue develop semua. Ya, 5 karakter ini yang sisanya, 5 karakter yang main di situ, 5-5-nya gue branding. Ya. Jadi yang gue pakai tuh cuma 1 apa 2, maksimal 3 deh seingat gue. Pokoknya tuh film low budget banget ya. Jadi bayar artis aja cuma berapa gitu. Dan itu agak-agak minta tolong lah gitu ya. Nah, filmnya ini semuanya gue pakai, dan itu hitungannya tuh udah artis kelas besar dengan penonton besar. Jadi harusnya lebih gampang dong dalam pikiran gue. Gitu. Tapi ternyata ketika di lapangan berbeda. Gitu. Jadi that's why kenapa menurut gue mau di dunia promotor film kayak mau lu enggak, menurut gue tetap aja harus belajar. Tadi buktinya karena gue nggak learning, gue merasa aman nih pakai cara ini, ternyata nggak works. Dan itu gue belajar dari promotor lain juga. Gue dengerin kemarin ada beberapa temen gue yang ngisi kayak gini juga kan di podcast atau apa. Mereka jawabnya gitu, meskipun genrenya sama tapi filmnya berbeda, lu harus learning. Kalau enggak, lu nggak akan nyentuh masyarakat gitu. Itulah. By the way, film actionnya ini 2018 atau 2019?
Pokoknya gitu lah ya. Lo lihat aja film action yang lama itu artis-artis mukanya gitu ya. Lo kenal Tahu itu sih semua. gue, Mi. Yang belakangnya X kan. Ya bukan. Ya pokoknya ada lah ya. Lihat aja pokoknya Bener nama gak gue, nih? pokoknya nama gue di belakangnya gitu. Jadi bahkan gue pernah ngopi ini juga ke film Islami. Tapi waktu itu nggak terlalu parah sih. Yang paling parah itu sih, karena karena gue ekspektasinya nih dia followersnya 13 juta, masa sih 1 juta aja kagak nyangkut di gue, 500.000 aja. Ternyata emang Waduh. gak nyangkut. Beda coy. Beda. Ntar dulu, artis 13 juta siapa ya? Masih Ya udah gak usah Sakalarti. dicari, Grafisnya gak usah sih. dicari. Sekarang udah naik mungkin ya, gue udah gak pernah ngeliatin dia. Off the record lah ya, off the record. Nanti kita bahas. Nah sekarang yang kalian kan, makanya ikut kelihatan nongkrong. Iya. Oke lanjut. Terus gimana lu bisa terjun tadi untuk scriptwriter? Kan katanya pas tadi sedikit-sedikit lu nyebut ngobrak-ngabrik draft story orang atau naskah orang gitu. Itu gimana ceritanya, Mi? Terus akhirnya lu memberanikan diri. Oke, gue scriptwriter sekarang gitu. Iya, jadi dulu tuh gue nggak punya hati banget deh. Lu bayangin ya kalau mau syuting nih teman-teman ya, yang mau tahu. Jadi sekarang jangan begitu nonton film gitu kayak jelek nih. Lu kagak tahu men, itu nyusunnya berapa kali gitu ya. Nah, gue Ya. ibaratnya nih gue nih udah dapat draft ke 25, ya kan? Oh, gila. Reading nih. 25 Iya, draft. 25, draft ke 25. Itu dapat nih gue, seret gitu kan. Gue buka nih. Kalau artis lain kan baca dialognya dia dong. Gue itu tuh tim gue udah tahu tuh. Kalau Ami udah ngambil spidol merah, udah pasti coret-coret. Yang gue coret tuh pertama biasanya karena gue ngomongin promotor hubungannya sama brand, placement tuh penempatan brand ya teman-teman ya. Placement pasti gue lihat peluang-peluang itu dulu. Udah selesai nih gue. Yang kedua yang gue lihat adalah adegan yang menurut gue tidak menjual, gue coret. Oh gitu. Langsung sebegitunya lu coret, jebret gitu. Kayak lagi ngoreksi skripsi gitu. Iya, benar kayak ngoreksi skripsi. Itu gede lagi. Ini apaan nih? Gila. Gue kayaknya tega gitu ya. Dulu tuh gue nggak tega. Maksudnya sekarang gue ngebayangin kalau tulisan gue digituin orang sih, mau lu apa sih gitu sih. Gitu. Jadi ya tapi menurut produser adalah, makanya gue tuh sebenarnya dibilang tuh gue agak CS sama produser tapi agak enemy gitu sama sutradara sama penulis. karena urusan gue sama penjualan gitu, nggak ada urusan sama syuting. Lu terserah deh syuting mau gimana ke ya, yang penting gue tahu ini bisa dijual gitu lah judulnya. Nah udah setelah gue kan gue tergabung waktu itu ada film yang penulisnya tuh kalau nggak salah gue 3 apa 5, pokoknya lebih dari 2 orang. Terus dia bilang gini, waktu itu gue kritik, ini apa film apaan nih, tidak mengajarkan pendidikan bangsa bla bla gitu ya. Gitu lah judulnya. Nah oke, gue mau tahu Mi, versi film baik menurut lo apa? Lu bikin, lu belajar gitu. Oke, gue bisa kasih lu sampel, gue bilang gitu. Gue accept challenge dong, kan malu ya. Harus jiwa promotor gue harus keluar lah. Oke, gue belajar lah akhirnya sama Mas Jujur. Selain karena gue di challenge itu, yang kedua adalah gue perempuan. Sebagai kodratnya, gue beberapa kali, entah kenapa ya, gue nggak tahu juga ya teman-teman gitu. Ini gue agak-agak curhat pribadi ya. Gue tuh ketemu sama 5-6 produser, itu dicolek. Mereka bilang gini, Mi, inget lu Mi, umur nikah sana gitu. Jadi gue kayak, ya Allah, emang gue segitu seriusnya yang ngeliatin film ya gitu ya. Termasuk tuh sama bapaknya KN ya, pernah tanya, Mi lo nggak kepikiran? Gue bilang tenang aja, gue masih kepikir kok, on track gue bilang gitu. Ya Allah. Mungkin karena gue saking seriusnya kali ya gue ngerjain sesuatu gitu. Nah jeleknya promotor tuh bisa pergi berbulan-bulan. Jadi gue misalnya ada film nih 3 bulan, ya udah namanya gue juga ngedevelop, apalagi kerja keras untuk teman-teman yang nggak punya bioskop, itu kerja keras banget.
karena kita harus kenalin mereka benar-benar gue dari satu sekolah ke sekolah lain, dan itu bisa membuat gue tidak pulang gitu ya. Atau saya hanya bertukar koper saja di bandara gitu. Luar Jadi gue biasa. kopernya dicuciin sama orang PH, baju gue ambil lagi. Jadi gue biasanya pakai 2 koper. Nah, satu tuh emang barang gue, satu lagi tuh emang baju-baju gue yang harus di laundry. Itu, nah gue mikir suatu saat ini, gue mau sampai kapan kayak gini gitu. Mau sampai kapan gue kayak gini, karena gue melihat gue kodratnya sebagai perempuan gitu ya. Udahlah, gue belajar nulis, karena memang dulunya kalau teman-teman tadi nyimak di awal, gue juga cerita bahwa gue dulu jurnalis gitu. Jadi Iya. dunia itu menurut gue nggak dunia baru.